Bab 235, 9 Keahlian Akupunktur. Warren mungkin tidak menyadari apapun pada jarum pertama. Namun, gerakan, urutan dan susunan 9 jarum perak Sean selama dia melakukannya, juga setiap titik akupunktur, semuanya ditunjukkan dengan jelas di depan mata Warren. Ekspresi merendahkan Warren benar-benar sirna. Dia sudah merasa itu sangat sulit dilakukan. Namun, Warren masih belum bisa mengetahui keahlian Sean yang sebenarnya saat ini. 8 dari 9 jarum itu sudah ditusukkan dalam waktu kurang dari 1 menit. 8 jarum perak itu diletakkan pada 8 titik akupunktur yang berbeda. Namun, dari 8 titik itu, hanya 2 yang berkaitan langsung dengan gejala Nyonya Perkins. 6 lainnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan gejalanya. Warren masih mampu mengetahui mengenai 2 titik itu. Selanjutnya, Sean telah menusuk 8 jarum, tetapi Nyonya Perkins masih terlihat pucat. Keadaannya tampak tidak membaik sama sekali. Itulah mengapa Warren mencibir dan mencoba mempertanyakan Sean. Namun, pada saat itu juga, Sean mengambil jarum perak terakhir. Dia sedikit ragu sebelum menancapkannya langsung ke titik akupunktur berikutnya. Ketika dia menyaksikan peristiwa itu, jantung Warren berdetak kencang sambil tersentak. Meskipun jarum Sean belum diletakkan, Warren sepertinya menyadari sesuatu. Wash! Pancaran sinar perak dari jarum itu menancap lebih dari 3 cm ke dalam titik akupunktur. Sean menjentikan jarinya setelah meletakkan jarum terakhirnya. Ting! Jarum paling tengah bergetar dan menggema dengan jarum di sekitarnya, membuat jarum-jarum itu sedikit bergetar bersamaan. Seolah-olah jarum itu dialiri oleh listrik. Ya ampun! Pada saat itu juga, Warren berkata dengan mata melotot. Yates dan yang lainnya mungkin tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tetapi Warren telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari ilmu kedokteran. Dia tidak mungkin tidak mengetahui hal sepenting itu. Sejak awal, 8 jarum pertama yang dipakai oleh Sean hanyalah sebuah permulaan saja. Jarum yang terakhir adalah kunci dari segalanya. 8 jarum yang ditusukkan mungkin terlihat biasa saja. Namun, jarum yang ke-9 ini laksana sentuhan terakhir dari keahlian yang menakjubkan. Begitu jarumnya menancap, pengaruh teknik akupunktur itu mulai bekerja. Memperlihatkan bagian terpenting dari keseluruhan teknik itu. 8 jarum yang awalnya tidak saling terhubung, dalam sekejap terhubung satu sama lain. Di bawah pengaruh teknik akupunktur, ke-9 titik akupunktur tersebut menghasilkan efek yang tidak terduga. Napas Nyonya Perkins berangsur-angsur tenang setelah ke-9 jarum tersebut saling terhubung. Kulit wajahnya juga kembali memancarkan warna. Situasi yang membahayakan pada awalnya berhasil ditangani oleh Sean. Jarum sakti! Mata Warren membelalak karena terkejut dalam hatinya. Saat berikutnya, Warren berbalik untuk berlutut dengan keras di hadapan Sean dengan tangan diangkat ke atas kepalanya. Saya menghormati Anda, Master. Warren Forsythe berlutut begitu saja untuk memberikan penghormatan kepada Sean. Semua orang di bangsal berdiri terpaku dan kebingungan. Mengapa Sean tiba-tiba menjadi Master Warren? Sementara itu, Warren tidak mau repot-repot memberikan penjelasan apapun kepada mereka. Dia tetap dalam posisi berlutut dan menunggu dengan gemetaran. Kamu benar-benar mengetahui teknik jarum sakti? Sean berkata dengan tenang sambil melihat Warren. Namun, yang aku gunakan tadi bukanlah teknik jarum sakti. Mendengar ucapan Sean, semua orang kembali tercengang. Warren juga mulai mengerutkan kening. Dia berdiri perlahan setelah terdiam selama beberapa detik. Karena itu bukan teknik jarum sakti, maka dia seharusnya tidak memanggilnya sebagai masternya. Semakin Warren memikirkannya, dia semakin merasa malu. Namun,
Pernyataan Sean berikutnya kembali membuat Warren tercengang. Teknik jarum sakti hanyalah metode akupunktur yang relatif sederhana dari teknik akupunktur yang baru saja aku gunakan. Pikiran Warren langsung kebingungan karena memikirkan banyak hal saat mendengar nada bicara Sean yang tenang. Bagi Warren, teknik jarum sakti telah menjadi teknik yang tak tertandingi. Setelah bertahun-tahun belajar, dia hanya bisa melakukan sebagian kecil dari teknik itu. Namun, bagi Sean, teknik jarum sakti hanyalah teknik yang disederhanakan. Itu berarti teknik akupunkturnya. Teknik akupunkturku disebut 9 keahlian akupunktur. Jelas Sean tenang sambil melipat lengan bajunya. Wush! Wajah Warren langsung memucat seperti hantu, dan dia mulai gemetaran tak terkendali. Bu! Saat Warren hendak berdiri, dia kembali jatuh dengan posisi berlutut. Guru besar! Bab 236, Guru Besar. Pada saat itu, Warren sedang berlutut di lantai dan tubuhnya gemetaran tak terkendali. Nada bicara dan ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang dalam keadaan senang. Saat dia mengucapkan kata, "Guru besar!" Semua orang di keluarga Perkins langsung menjadi terkejut. Warren memanggil Sean sebagai master sebelumnya. Keluarga Perkins masih sedang membiasakan diri dari hal yang mengejutkan itu. Namun, beberapa detik kemudian, Warren memanggilnya lebih tinggi lagi dari master menjadi guru besar. Dari master ke guru besar, bukankah itu berarti kedudukan Sean telah meningkat melampaui seluruh tingkatan? Itu sangat konyol. Ditambah lagi, terlihat Warren, seorang lansia berusia 50-an, berlutut di hadapan Sean. Itu tampak semakin terasa sulit dipercaya. Siapa sebenarnya Warren Forsythe? Dia adalah seorang dokter terkenal di kota Riverfall yang dikenal karena keterampilan medisnya yang fenomenal. Entah itu orang terkenal atau pengusaha kaya, mereka semua harus memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Forsythe ketika ditambah lagi, terlihat Warren, seorang lansia berusia 50-an, berlutut di hadapan Sean. Itu tampak semakin terasa sulit dipercaya. Siapa sebenarnya Warren Forsythe? Dia adalah seorang dokter terkenal di kota Riverfall yang dikenal karena keterampilan medisnya yang fenomenal. Entah itu orang terkenal atau pengusaha kaya, mereka semua harus memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Forsythe ketika mereka bertemu dengannya. Lagi pula, tidak peduli seberapa tinggi kedudukan mereka, mereka tidak akan dapat menjamin hidup mereka tanpa penyakit. Untuk satu alasan itu saja, kedudukan sosial Warren di kota Riverfall tidak tertandingi. Kalaupun bukan itu alasannya, perbedaan usia di antara mereka saja sudah cukup untuk membuat Warren menjadi kakeknya Sean. Namun, kini seseorang seperti Warren berlutut dengan hormat di hadapan Sean. Peristiwa itu mengejutkan mereka semua. Bahkan Warren sendiri pun merasa hal ini cukup menggelikan. Namun, dia harus melakukannya karena orang-orang di bidang yang dikuasai Warren sangat mengerti pentingnya keahlian seseorang. Usia adalah urusan kedua. Guru besar, maafkan saya atas ucapan saya yang tidak sopan sebelumnya. Warren gemetar ketakutan saat dia meminta maaf. Selama kejadian itu berlangsung, keluarga Perkins tidak hanya dapat menyaksikan kejadian di hadapan mereka itu dengan mata terbelalak. Mereka tidak bisa berkata-kata. Bahkan Nyonya Perkins saja, yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit, diabaikan sementara oleh mereka. Aku bukan guru besarmu. Kamu tidak perlu menghubung-hubungkan dirimu denganku. Lalu, Sean dengan mudahnya melambaikan tangannya meminta Warren untuk pergi tanpa mengakui Warren sebagai murid agungnya. Tapi... Warren merasa bingung. Aturan dalam bidang mereka mengatakan bahwa siapapun yang mempraktikkan 9 keahlian akupunktur akan diakui sebagai guru besar mereka. Warren tidak ingin menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada Sean. Berdirilah.
Sean dengan tenang menyela kata-kata Warren sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya. Warren tidak berani berkata lebih lanjut dan perlahan berdiri kembali. Sementara itu, orang-orang dari keluarga Perkins hanya bisa menyaksikan mereka dengan wajah tercengang. Terutama untuk Hawk. Saat itu, wajahnya merah padam dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Dia telah berusaha dengan susah payah untuk membawa Warren mengobati penyakit Nyonya Perkins. Hawk berharap dapat memamerkan dirinya di hadapan keluarga Perkins dan mendapatkan rasa terima kasih mereka. Siapa yang mengira bahwa orang yang telah dia undang dengan susah payah untuk datang ternyata adalah murid agung Sean? Ini seharusnya adalah kesempatan bagi Hawk untuk menunjukkan dirinya. Namun, sebaliknya rencananya itu malah dicuri oleh Sean. Hawk tidak akan senang dengan hal itu. Tuan Forsyth, mungkin Anda salah. Bagaimana mungkin Sean dapat menjadi guru besar Anda? Dia hanya seseorang yang cacat, kata Hawk sambil menunjuk Sean. Mendengar itu, Warren segera mencoba menjelaskan. Namun, dia teringat kembali ceramah yang diberikan oleh gurunya kepadanya. Bahwa segala sesuatu mengenai 9 keahlian akupunktur dan apa yang menjadi bagian itu bukanlah sesuatu yang harus dia komentari tanpa pertimbangan. Tindakan yang dia lakukan sebelumnya dikarenakan segala sesuatunya terjadi dengan begitu cepat, sehingga membuat dia berlutut tepat di hadapan Sean tanpa memedulikan lagi hal yang lain. Sekarang setelah dia mengingat ceramah dari gurunya, maka tidaklah benar baginya untuk melakukannya. Setidaknya, Warren tahu identitas Sean tidak pantas diungkapkan di hadapan banyak orang. 9 keahlian akupunktur adalah teknik yang fenomenal. Teknik ini dapat dianggap sebagai kumpulan dari semua teknik pengobatan akupunktur di dunia. Sekali itu terungkap, maka orang akan berbondong-bondong mendatangi Sean untuk meminta pengobatan. Lalu, akan ada juga orang lain yang mengincar teknik akupunkturnya itu dengan merencanakan hal yang jahat terhadapnya untuk itu. Oleh karena itu, Warren tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun yang berhubungan dengan masalah Sean dan 9 keahlian akupunkturnya itu. Lagi pula, itu tidak akan menghalangi rasa hormat dia kepada Sean. Tuan Lane, mungkin aku salah. Warren menarik napasnya dalam-dalam dan mengubah nada bicaranya dengan Sean. Mendengar itu dari Warren akhirnya membantu pikiran anggota keluarga Perkins dengan lebih mudah. Betul sekali. Itu masuk akal bagi mereka semua. Jika Sean memang benar guru besar Warren, maka itu adalah sesuatu hal yang mengherankan. Oh astaga, itu membuatku cukup ketakutan. Untuk beberapa saat, aku sempat berpikir orang cacat ini memiliki semacam latar belakang yang luar biasa. Yates menyeka dahinya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia bukan satu-satunya. Semua anggota keluarga Perkins itu juga mengembuskan nafas lega dalam-dalam. Sebelum itu, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Yates. Setelah mendengar pernyataan Warren, mereka akhirnya mampu menenangkan diri mereka lagi. Keterampilan Sean dalam bidang kedokteran bukanlah hal yang menakutkan. Hal yang mereka takutkan adalah jika Sean memiliki semacam latar belakang yang berpengaruh. Dengan sikap mereka pada Sean selama ini, tentunya itu akan membawa malapetaka pada mereka. Sean tidak berbicara. Dia mengamati jarum perak itu sejenak dan segera mulai mencabuti jarum. Sementara itu, Warren mengamati Sean dengan penuh perhatian dan mata terbuka lebar, berharap dapat mempelajari sesuatu dari gerakan yang dilakukan oleh Sean. Namun, Warren tidak dapat mengetahui apapun dari hal itu. Meskipun apa yang dilakukan Sean terlihat sederhana, gerakan-gerakan itu tetap saja banyak berisikan hal-hal detail yang sangat rumit. Bab 237, Penyelamat. Warren tidak dapat memahami satu pun detail itu. Adapun yang lainnya, mereka hanya menontonnya untuk menghabiskan waktu. Yang terlihat hanyalah keluasan Sean dalam melakukan teknik itu, dengan luas dan mengalir secara alami.
Berikutnya, Sean menarik semua 9 jarum peraknya. Dia membersihkannya dahulu sebelum menyimpannya kembali ke dalam kotak. Fiuh, Warren menghela napas, lalu menyesalinya. keahlian Tuan Lane benar-benar luar biasa. Ada sebuah pepatah umum bahwa semua pesaing adalah musuh. Namun, sebagai seorang dokter, Warren sebaliknya memuji dokter muda lainnya seperti Sean. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Warren menghormati Sean dengan sepenuh hati. Tuan Forsyth, mengapa Anda sangat sopan padanya? Dia bukan guru besar Anda. Anda mengenali orang yang salah. Hawk tidak mampu menahannya dan mencibirnya dari samping. Apa yang dilihatnya itu membuatnya terganggu. Mendengar itu, Warren berpikir untuk beberapa detik sebelum perlahan menengadah. Apapun itu, teknik akupunktur Tuan Lane benar-benar luar biasa. Bahkan, dia sudah melampaui keahlianku. Itulah sebabnya aku sangat menghormatinya. Wajar jika aku melakukannya. Warren menjelaskan dengan tenang setelah melihat sekilas pada Hawk. Di seluruh bidang, kedudukan diperoleh berdasarkan pada pencapaian. Hal yang sama berlaku juga di bidang kedokteran. Hawk merasa terganggu. Meskipun dia menahan diri untuk tidak mengatakan apapun lebih lanjut, kebenciannya pada Sean semakin menguat. Selalu dia. Dialah yang selalu mengacaukan rencanaku. Bentak Hawk dalam hati. Pada saat itu, keinginan untuk mengakhiri hidup Sean akhirnya muncul di benak Hawk. Meskipun dia sudah membenci keberanian Sean sebelumnya, Hawk selalu menganggap Sean sebagai seseorang yang cacat saja. Tanpa keluarga Perkins, Sean tidak akan mampu bertahan hidup dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Hawk tidak pernah berpikir untuk berbuat sesuatu pada Sean. Tidak ada gunanya bagi Hawk untuk terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap orang cacat. Namun, setelah beberapa kali pusat perhatian yang seharusnya ditujukan untuk Hawk itu dicuri oleh Sean, pemikiran untuk menghilangkan Sean dari muka bumi mulai mengambil tempat di benak Hawk. Memikirkan hal itu, kemarahan di hati Hawk perlahan menurun. Setelah Sean pergi dari dunia ini, Hawk tidak perlu lagi memikirkannya. Sean, kamu sudah menyelesaikan pengobatan akupunkturmu. Namun, mengapa nenek masih tidak sadarkan diri? Dasar kamu sampah tidak berguna. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Yates melihat Nyonya Perkins yang terbaring di ranjang rumah sakit, lalu berbalik untuk berteriak pada Sean. Sementara itu, anggota keluarga Perkins lainnya juga mengalihkan perhatian mereka padanya. Lagi pula, mereka semua telah menaruhkan harapan mereka pada Sean. Uhuk, uhuk, uhuk. Sebelum Sean sempat menjawab mereka, Nyonya Perkins mulai terbatuk ringan. Setelah itu, matanya terbuka perlahan. Nenek? Nenek? Nenek sudah bangun? Yates dan yang lainnya langsung terlupa menyalahkan Sean dan segera menghampiri ranjang. Sementara itu, Hawk menatap dengan penuh maksud pada Nyonya Perkins. Pada saat itu, dia sangat berharap Nyonya Perkins akan seperti sebelumnya dan mulai batuk darah. Akan lebih baik jika dia dapat meninggal di tempatnya sekarang. Dengan begitu, Sean yang akan menjadi pelaku sebenarnya. Selama dia dapat membuat Sean menerima kesalahan itu, maka soal hidup dan mati Nyonya Perkins tidak menjadi perhatian Hawk. Sayangnya, kejadian yang Hawk harapkan itu tidak terjadi. Kondisi Nyonya Perkins stabil. Tekanan darahnya sudah kembali normal. Hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Selamat. Dia selamat. Para dokter mulai merangkum hasil pengamatan mereka setelah melihat peralatan pemantau tanda vitalnya. Hawk merasa sangat hancur. Anggota keluarga Perkins melihat Sean dengan perasaan bermacam-macam. Beberapa dari mereka bahkan terlihat berterima kasih di mata mereka.
Sean awalnya ingin meninggalkan mereka, tapi memutuskan untuk lebih berhati-hati dan tetap berada di tempatnya untuk mengamati kondisi Nyonya Perkins agar memastikan semuanya dalam keadaan baik. Nyonya Perkins mengeluarkan napas panjang dan membuka matanya. Yang pertama kalinya dilihatnya adalah Sean. Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa di antara kalian yang membawa dia datang ke sini? Apakah kalian mencoba membuatku terkena serangan jantung? Hal pertama yang dilakukan Nyonya Perkins setelah bangun adalah mencerca Sean. Nyonya Perkins, jika Tuan Lane tidak datang, maka ada kemungkinan Anda tidak akan bersama kami lagi sekarang. Dokter paruh baya yang berada di sampingnya tidak dapat menahannya lagi dan memutuskan untuk menjelaskan situasinya dengan nada bicara yang tidak simpatik. Epi, apa maksud Anda? Nyonya Perkins tercengang setelah mendengar itu. Dia berbalik menatap pada dokter itu dengan ketidakpercayaan. Nenek Sean lah yang membantu menyelamatkan nenek dari ambang kematian sebelumnya. Nora berjalan maju perlahan dan meletakkan tangannya di pegangan kursi roda Sean. Tidak mungkin. Mata Nyonya Perkins terbuka lebar. Dia berbalik untuk melihat pada Sean, lalu mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan sambil menatap penuh tanda tanya pada semua orang di sekitarnya. Tuan Forsyth, Dia tentunya telah melakukan sesuatu, bukan? tentunya dia yang telah menyelamatkanku. Ketika dia melihat Warren, Nyonya Perkins segera memahami situasinya. Sementara itu, Warren tidak tahu harus mengatakan apa kecuali tersipu. Dia salah mendiagnosis penyakitnya dan hampir menyebabkan kematiannya. Jika bukan karena kedudukan dan ketenarannya, keluarga Perkins tidak akan membiarkannya hidup. Nyonya Perkins, berkat Tuan Lane Anda bisa pulih dari keadaan ini. Warren menggelengkan kepalanya lalu berbalik melihat dengan hormat pada Sean. Kali ini, pikiran Nyonya Perkins benar-benar terkejutkan. Sean yang menyelamatkan hidupnya. Lalu yang pada saat itu, apakah itu Sean juga? Bab 238, tidak mudah mengobati hati. Jika itu masalahnya, bukankah itu artinya dia akan mati jika Sean tidak menolongnya? Sean, kamu... Nyonya Perkins menatapnya dengan saksama selama beberapa saat. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia terhenti oleh lambaian tangan Sean. Kalau badan sakit, bisa dengan mudah diobati. Namun, jika hati seseorang menjadi sakit, itu tidak dapat disembuhkan. Tepat saat dia menyelesaikan ucapannya, Sean memutar kursi rodanya dan perlahan keluar dari bangsal. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda keangkuhan meskipun dia berhasil melakukannya. Nenek, aku akan pulang dengan Sean. Melihat Nyonya Perkins aman dan sehat, Nora mengucapkan selamat tinggal dan mengikuti tepat di belakang Sean. Sangat mudah untuk mengobati tubuh, tapi hati tidak mudah. Nyonya Perkins berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan Sean padanya sambil melihat kedua sosok itu pergi. Semua orang yang berada di dalam bangsal terdiam lama. Kembali ke rumah Nora, Sean didudukan di kursi rodanya. Sementara itu, Nora meraih bangku dan duduk tepat di sebelahnya. Sean, terima kasih banyak. Dalam perjalanan pulang, Sean sudah mendengar wanita itu mengucapkan terima kasih padanya tidak kurang dari 10 kali. Sedangkan Nora tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Sean dan hanya bisa berterima kasih padanya berulang kali. Sean berbalik perlahan dan menatap Nora dengan tatapan serius. Namun, Nora akhirnya menundukkan kepalanya karena malu saat bertemu tatap dengan Sean. Dengan pedang di tangan kiriku, aku mengambil nyawa. Dengan jarum perak di tangan kananku, aku menyelamatkan nyawa. Namun, saat ini juga, aku hanya ingin menggunakan tangan ini untuk menjagamu agar tetap aman. Nora,
Maukah kamu menerimaku? Nada bicara Sean sangat lembut, tapi juga dipenuhi ketulusan. Nora mendongak pelan. Dengan wajahnya yang tersipu, dia kembali menatap Sean dengan mata besarnya yang indah. Apa itu pengakuan? Nora merenung. Pria ini, bahkan pengakuannya berbeda dari yang lain. Pikirnya. Dengan tidak sadar, Nora terus menatap Sean. Suasana di ruangan mulai berubah. Sean. Nora membuka bibirnya dan memanggil pelan. Pandangan Sean sedikit teralih, bergerak ke arah bibir Nora yang sedikit terbuka, merah dan indah. Dengan barisan gigi sempurna yang melengkapi bibirnya, dia seperti apel matang yang nikmat, menggoda Sean agar mencicipi. Mereka berdua masih muda. Sulit bagi mereka untuk bisa mengendalikan dorongan emosi ke arah yang lebih tepat di usia mereka yang semuda ini. Tidak bisa mengendalikan dirinya, wajah Nora perlahan condong ke arah Sean. Itu reaksi biologis yang normal. Sementara itu, Sean, yang mengalami banyak sekali peristiwa, tak disangka tersipu. Dia telah menyaksikan banyak situasi hidup dan mati dan juga menyelamatkan nyawa banyak orang. Dia bisa mengirim musuh-musuhnya ke ajal mereka, tapi dia juga bisa menyelamatkan yang lain dari cengkeraman maut. Namun, saat dihadapkan dengan masalah antara pria dan wanita, dia tidak berpengalaman dan kurang pengetahuan. Saat itu, Sean merasa malu. Nora, kamu di mana? Tepat saat itu, terdengar suara dari luar pintu. Wush! Nora tiba-tiba duduk tegak dan dengan cepat membetulkan pakaiannya tanpa sadar. Begitu dia selesai melakukannya, May masuk melalui pintu kamar Sean. Apa yang kalian berdua lakukan? Tanya May sambil menatap lurus ke Nora. Tangannya masih berada di gagang pintu. Kami tidak melakukan apapun. Jelas Nora dengan tergesa-gesa setelah jeda sesaat. May menatap Nora curiga. Sebagai ibu Nora, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Nora. Namun, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi saat itu. Apa kamu sudah selesai mengemasi barang-barangnya? May melirik sekilas pada tas di dalam kamar dan bertanya acuh tak acuh. Ibu, apa ibu masih berusaha mengusirnya? Nora langsung berdiri dan berteriak sambil memelototi May. Anggap saja dia beruntung. Nyonya Perkins mengatakan kalau kita tidak akan mengusirnya keluar karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Kita akan membiarkannya tinggal di keluarga Perkins saat ini dan mengusirnya keluar setelah dia bisa kembali berjalan. Ucap May dengan nada memaksa. Karena itu, May kemudian membanting pintu dan langsung pergi. Fiu! Nora mengembuskan nafas lega, lalu berbalik dengan senang hati menatap Sean. Sean, kamu bisa tinggal. Kamu tidak perlu pergi sekarang. Nora mulai menjadi begitu semangat karena senang. Sedangkan Sean merasa acuh tak acuh. Semua orang dari keluarga Perkins mengira Sean tidak akan mampu bertahan hidup sendiri setelah meninggalkan keluarga Perkins. Namun, mereka tidak pernah terpikir tentang bagaimana Sean mungkin akan hidup jauh lebih baik setelah meninggalkan keluarga Perkins. Kamu ingin aku tetap tinggal di sini? Sean menatap Nora dan bertanya sambil tersenyum. Nora lengah sejenak, lalu melanjutkan dengan jawaban serius. Ya? Sean mengangguk dan berkata, Baiklah. Aku akan tetap tinggal di sini kalau begitu. Tidak peduli apa yang dia hendak lakukan atau rencanakan sebelumnya, semua bisa diubah demi Nora jika dia hanya bertanya. Di ruang VIP Hotel Le Grande di kota Riverfall,
Ayah Jeremy bersikap sangat sopan saat dia mengantar dua pria paruh baya keluar ruangan. Selama 2 hari terakhir, ayah Jeremy khawatir. Dia menghubungi semua koneksinya untuk mencari tahu siapa yang mencoba bergerak melawan keluarga White. Sementara itu, Jeremy duduk di kursinya sambil merenung dalam. Sial! Aku berharap bisa memberi pelajaran pada si cacat itu. Sekarang karena keluarga kami dalam masalah, aku tidak punya waktu untuk melakukan itu. Aku akan membiarkannya menikmati hidup untuk 1 atau 2 hari lagi. Begitu masalah kami selesai, aku pasti akan menunjukkan padanya. Jeremy mengusap dagunya dengan tatapan kejam. Bam! Tepat saat itu, pintu ruang VIP dibuka. Ayah Jeremy melangkah masuk dengan raut wajah garang. Ayah, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Jeremy berdiri dan langsung berbicara. Diam kamu! Namun, ayah Jeremy membentak dengan marah padanya dan langsung membalasnya dengan tamparan kejam. Plak! Dengan suara nyaring dan tajam, Jeremy berakhir dengan berguling di tempat. Bekas telapak tangan jelas terlihat di wajah Jeremy. Ayah, kenapa ayah memukulku? Jeremy berteriak kaget dan tidak percaya. Ada hal lain yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Pikirlah baik-baik dan katakan padaku siapa yang kamu ganggu kali ini. Ayah Jeremy berteriak marah dan melayangkan tamparan lagi ke arahnya.